Halo, apa kabar semua? Kali ini akan memaparkan perencanaan stasiun LRT Bandara Semarang. Perkenalkan, buat kelompok kami sendiri, ada Fedra Fikri Aji, kemudian ada saya sendiri, juga Christine, lanjut di Kevin Yuha, dan juga ada Dio Farel. Nah, dari sini kita presentasi sendiri, secara keseluruhan pembahasannya tentang pendahuluan, gambaran umum, pengamatan proyek sejenis, penelusuran masalah, landasan teori, dan landasan perancangan. Kemudian, bagian awal pendahuluan, dilatar belakangi melalui solusi pemerintah untuk menurunkan padatnya penggunaan transportasi pribadi. Jadi, ada wacana dari tahun 2018 itu akan adanya LRT Semarang yang dimulai dari titik Bandar Udara Ahmad Yani menuju ke pusat kawasan Kota Semarang, yaitu berada di kawasan Tugu Muda. Lanjut, kemudian bagi perumusan masalahnya sendiri, yang pertama bagaimana stasiun memiliki identitas sebagai ibu kota Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, bagaimana pencapaian akses dari terminal menuju ke stasiun. Yang ketiga, bagaimana kontribusi stasiun terhadap lingkungan sekitar. Terus bagian gambaran umumnya lingkup proyek ini solusi pemerintah tentang menyediakan angkutan massal, kemudian di fungsi bangunannya sendiri sebagai tempat pemberian LRT di titik penghujung dari rute yang sudah direncanakan. Kemudian lokasi dan tapaknya sendiri sudah direncanakan oleh pihak bandara melalui wujud kawasan pengembangan dari lokasi bandara itu sendiri. Nah, ini tentang kawasan bandara buat pengembangan kawasan bandara itu sendiri. Selanjutnya untuk pengamatan proyek sejenis, pemrograman tapak yang kami buat itu berdasarkan pengamatan proyek sejenis yang berada di stasiun Solo dan stasiun LRT di Jakarta, sehingga menghasilkan tabel program tersebut. Kemudian kami menetapkan beberapa zoning dapat dilihat pada slide seperti zona publik, zona LRT, service, dan kendaraan. Selanjutnya untuk unsur alami pada kawasan Bandara Ahmad Yani ini sendiri merupakan kawasan berawal yang ditumbuhi dengan tanaman tembakau, sedangkan unsur buatannya terdapat bangunan Bandara Ahmad Yani, gedung parkir, masjid, jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk bagian regulasi setempat, lebih mengutamakan menggunakan KKOP karena berada di kawasan Bandara Ahmad Yani yang harus memperhatikan keselamatan operasional penerbangan, seperti ketinggian bangunan dan lain-lain. Untuk analisanya, kami melakukan analisa berdasarkan analisa lokasi, lingkungan yang dapat dilihat pada slide, kemudian aspek legal, konteks fisik, sirkulasi, sosial, iklim sehingga menghasilkan diagram skematik seperti gambar yang berada di samping. Selanjutnya untuk penelusuran masalah, kami menggunakan konsep local to modern, di mana konsep bangunan tersebut memperhatikan building function, terus building shape and form, kemudian building context. Di mana konsep stasiun LRT sendiri menggunakan konsep desain modern green arsitektur dan unsur budaya dari Candi Borobudur yang berasal dari gedung Bandara Ahmad Yani. Akan tetapi kami akan lebih menonjolkannya di stasiun LRT. Kemudian untuk kemudahan pencapaian, kami memberikan solusi connecting berupa eskalator ataupun non-eskalator dalam mencapai stasiun LRT dan juga diperencanakan untuk membangun skyway. Selanjutnya, untuk konsep stasiun LRT menggunakan green arsitektur, nantinya akan menjadi tolak ukur untuk bangunan lain menjadi bangunan ekologis seperti penerapan pada konstruksi floating building pada stasiun LRT sehingga tidak merusak lingkungan. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama arsitektur ekologis, bentuk bangunan dan wajah bangunan. Yang pertama arsitektur ekologis. Sifat dan cakupan arsitektur ekologis itu memperhatikan kesehatan user melalui efisien pemanfaatan dan pengelolaan energi. Yang kedua, pedoman desain arsitektur ekologis yaitu menciptakan kawasan sebagai paru-paru hijau dan memiliki tapak dengan medan elektromatik buatan. Lalu yang ketiga, prinsip ekologi dibagi jadi tiga yaitu fluktuasi, stratifikasi, dan saling ketergantungan. Lalu bentuk bangunan. Pada dasarnya pada bentuk bangunan ini massa yang akan merespon itu pertimbangan bentuk berdasarkan analisa site. Lalu tatanan massa yang direncanakan itu pola linear dengan aktivitas user. Lalu pada konsep perancangan wajah bangunan menyatukan unsur lokal dan modern dengan mengambil budaya arsitek Nusantara dan dipadukan dengan style neo-vernacular yang mempertimbangkan unsur kebiasaan, adat, lokalitas, dan budaya yang ada di masyarakat. Ya, pada dinding bangunan direncanakan dengan memberikan skin yang memiliki bentuk seperti tadi Borobudur. Lalu landasan teori struktur bangunan, yang pertama struktur bertiang, penerapan konstruksi panggung pada bangunan, lalu memiliki kelebihan ialah tidak merusak ekosistem dan mengikuti ketinggian air yang diperlukan landasan pijakan untuk menapak. Selanjutnya pendekatan konstruksi pada gedung terminal bandara, metode perbaikan daya pemasangan PBD. Yang kedua konstruksi layang,
Fondasi dan konstruksi atap bentang lebar yang dipakai berupa space frame, folded plate, dan shell struktur. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kami. Penataan tapak zonasi perencanaan yaitu membagi area tapak sesuai sifat yaitu publik, melebihkan ke outdoor dan atau semi outdoor. Sirkulasi, kemudian pencapaian bangunan baik menuju bangunan maupun di dalam bangunan. Kondisi alam diperlukan RT karena suhu rata-rata 30-30 derajat Celcius dengan hawa sekitar pesisir pantai yang panas dan lembab. Regulasi maksimal ketinggian bangunan adalah 15 meter dalam radius 3 km berdasarkan KKUP. Vegetasi dengan kondisi rawa secara garis besar banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman rawa. Dalam menentukan material bangunan dibutuhkan kecermatan agar efisien dalam pemakaian. Terdapat 3 bagian, yaitu 1 kaki bangunan, 2 bahan bangunan, 3 kepala atau pelingkup bangunan. Badan bangunan jika konstruksi menjadi satu naungan dengan atap dapat digunakan ACP atau material kaca, sedangkan apabila dinding berdiri sendiri dapat digunakan batu bara merah atau bata ringan. Kepala atau pelingkup bangunan. Bila mana konstruksi menjadi satu naungan dengan atap, maka dapat digunakan ACP atau material kaca. Bila berdiri sendiri dapat juga diterapkan material beton ataupun PVC sebagai transpa. Stasiun LRT ini akan memiliki wajah yang sama seperti Bandara Ahmad Yani, yaitu neo-vernakular, memadukan unsur antara modern dan budaya. Kemudian pemilihan strukturnya tentu saja ini menggunakan konsep floating untuk menjaga ekosistem sekitar tetap lestari dengan menggunakan fondasi raft, strukturnya beton bertulang, dan struktur atapnya menggunakan space frame, shell structure, dan folded plate. Lanjut. Bahan materialnya yang tentunya mendukung konsep dari arsitektur ekologis, kemudian mendukung konservasi energi dan air, dan menggunakan material lokal memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan sekitar dan memperbaiki kualitas udara ruang. Untuk sistem utilitas mengusung konsep utilitas pada umumnya, tapi dalam pemipaannya sistem utilitas plumbing dan elektrikal, pemipaannya diberikan di bawah beton jalan karena konsepnya floating. Kinerja thermal menyesuaikan ruang-ruang yang membutuhkan penghawaan secara alami maupun penghawaan secara buatan. Kinerja visualnya menggunakan lampu sebagai pencahayaan buatan dan dapat memanfaatkan pencahayaan alami. Sistem jaringan komunikasi menggunakan sistem pada umumnya yaitu menggunakan telkom. Sistem transportasinya secara vertikal lebih dominan menggunakan eskalator, kedua menggunakan lift, kemudian tangga untuk darurat, kemudian sistem keamanannya menggunakan CCTV dan metal detektor, kemudian tata suara dibutuhkan untuk menunjang penyampaian informasi secara general yang terpusat, kemudian sistem pembersihan dilakukan secara mandiri dan pengelolaan sampah limbah padat dikelola selayaknya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kesimpulannya adalah melalui analisa mencari tahu pemahaman akan data primer dan sekunder dalam program perancangan LRT Bandara Semarang membuat kinerja pelaksanaan dari perancangan ini dinilai lebih efisien dan meminimalisir hal buruk sebagai bentuk antisipasi yang telah direncanakan sebelumnya. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.